Selamat datang di channel berita bola terbaru hari ini. Silahkan subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, share, dan like video kami. Terima kasih. Pemain pengganti Super Romelu Lukaku menginspirasi kemenangan comeback untuk Chelsea saat pemain Belgia itu mencetak gol dan memenangkan penalti. Jorginho mencetak 2 tendangan penalti untuk memperkecil jarak dengan Manchester City menjadi 6 poin. Aston Villa tidak bisa menahan Chelsea pada Boxing Day dikalahkan 3-1 oleh The Blues. Reece James mencetak gol bunuh diri, sebelum Chelsea membalas dengan 2 penalti Jorginho dan Romelu Lukaku. Villa tidak diperkuat manajer Steven Gerrard di pinggir lapangan setelah ia dinyatakan positif COVID-19. Lukaku bukan hanya memberi kontribusi langsung dari penyerang tengah klasik ini, dia mendatangkan malapetaka fisik dan mencetak gol, yang membuat Anda bertanya-tanya mengapa striker mahal ini memulai dari bangku cadangan. Hanya Tuchel yang tahu. Bagaikan petinju, Romelu Lukaku bersarung tangan memberikan serangkaian gerakan tanpa henti sejak ia tiba di awal babak kedua pertandingan di mana timnya saat itu nyaris tidak mencatatkan gol. Dia menghukum Mings, yang tidak bisa mengatasinya dari jarak jauh dan melompat untuk mencetak gol kedua Chelsea. Tetapi Lukaku mengisyaratkan pada Minggu malam bahwa dia merasa bisa memainkan lebih banyak waktu main daripada yang diberikan Tuchel sejak dia cedera pada akhir Oktober. Manajer memiliki alasannya, tetapi saya terus bekerja keras, katanya. Tuchel mengatakan, petugas medis telah menyarankan untuk tidak memulai dengan dia, karena baru saja pulih dari COVID. Tapi pemain yang bersangkutan jelas sangat menginginkan ini. Chelsea sangat membutuhkannya. Kontribusi manajer Villa Steven Gerrard yang dilanda COVID-19 terbatas pada panggilan Zoom sesekali di tengah pertandingan. Ada kontribusi fisik yang besar di seluruh lapangan pada periode itu. Douglas Luiz, di belakang lini tengah, adalah pengganggu ambisi kreatif Chelsea dan Morgan Sanson secara rutin memenangkan penguasaan bola dari Jorginho. Pemain Italia itu saat ini masih belum menjadi pemain yang diinginkan Tuchel. Christian Pulisic yang memimpin barisan depan memperlihatkan perbedaan senjata antara Chelsea dan pasukan Liverpool dan Manchester City, di mana Chelsea masih tertinggal di antara kedua rivalnya itu. Terakhir kali Tuchel memasukkan Lukaku setelah turun minum di West Ham 3 minggu lalu. Dia nyaris tidak ada di bangku cadangan dan Chelsea kalah. Dia dibutuhkan untuk mempertahankan bola mati, kata pria Jerman itu setelah pertandingan. Ini berbeda. Kontribusinya dalam sebuah perubahan di mana Trevoh Chalobah ditarik keluar dan 3 orang penyerang dikerahkan, sangat cepat. Dia mencetak gol dalam 6 pertandingan terakhirnya melawan Villa dan membuat masalah bagi Mings dalam waktu 2 menit, bangkit untuk menyambut umpan Antonio Rudiger dan menyebabkan Emiliano Martinez menabrak pemain internasional Inggris itu dalam proses menyelesaikannya. Mount juga melepaskan umpan silang terlalu jauh di depan Lukaku sebelum gol terobosan menunjukkan bagaimana ancaman semacam ini mengacak-acak para pemain bertahan. Ketika Hudson-Odoi mengirim umpan silang untuk Lukaku, Mings terlalu sibuk mencoba menciptakan penghalang fisik terhadap penyerang daripada melihat arah bola. Lukaku melompat dan bola masuk ke sudut gawang. Chelsea tidak pernah menoleh ke belakang yang merupakan sesuatu yang luar biasa, mengingat bagaimana malam berkabut di Midlands Barat ini tampaknya menuju ke arah yang persis pada pertandingan tanpa gol di Wolves minggu lalu. Di babak pertama, tim asuhan Tuchel terlihat sangat tidak kompetitif di area tengah, di mana Jacob Ramsey yang berusia 20 tahun terus tampil impresif, bekerja sama dengan Emiliano Buendia melancarkan operan vertikal ke area Chelsea. Ketika hal ini terjadi, Villa tidak dapat menemukan akurasi untuk memanfaatkannya. Chelsea memberikan gol untuk mereka sebagai gantinya. Oli Watkins mengembalikan bola ke Matt Target yang umpan silangnya mengenai kepala Reece James, melewati tangan Edward Mendy dan masuk ke gawang. Salah perhitungan kembali lagi terjadi buat Mendy. Itu juga bukan malam terbaik bagi James. Tapi Villa juga tidak mau kalah untuk memberikan hadiah. Pelanggaran Matt Cash terhadap Callum Hudson-Odoi di sisi kiri area Chelsea setelah Marco Alonso memainkannya. Jorginho melakukan tendangan penalti. Babak pertama ditutup dengan skor 1-1. Babak kedua, Chelsea memasukkan Romelu Lukaku untuk menggantikan Trevoh Chalobah. Strategi itu terbukti membuahkan hasil di menit ke-56.
Hudson-Odoi melepaskan crossing dari sisi kiri menuju kotak penalti, yang berhasil disundul Lukaku dan masuk ke sudut kanan gawang Villa. Martinez diam saja tanpa bereaksi. Chelsea hampir saja mencetak gol ketiga di menit ke-66. Mason Mount berhasil melewati Martinez di kotak penalti, dan tinggal mengarahkan bola ke gawang kosong, tetapi sepakannya meleset di sisi kanan gawang Villa. Tuan rumah juga mencoba menyamakan kedudukan. Ada upaya dari Morgan Sanson di menit ke-75, tetapi sepakan jarak jauhnya melambung di atas sasaran. 4 menit berselang, sepakan jarak jauh Anwar El Ghazi juga bisa diantisipasi oleh Mendy. Namun pada akhirnya Chelsea yang berhasil mencetak gol ketiga di injury time babak kedua. The Blues mendapat penalti usai Lukaku dilanggar oleh Ezri Konsa di kotak terlarang. Jorginho kembali maju sebagai penendang, dan sukses melakukan tugasnya. Skor 3-1 untuk Chelsea bertahan hingga usai. Tuchel, yang kehilangan N'Golo Conte karena kambuhnya cedera lutut yang dideritanya di kandang melawan Juventus sebulan lalu dan Thiago Silva karena masalah hamstring, mengatakan dia tidak bisa merayakan dan tampaknya tidak yakin bahwa Lukaku masih cukup fit untuk melakukan ini setiap minggu. Dia harus fit, katanya. Tantangan Chelsea bagaimana mereka bisa konsisten untuk menjadi batu sandungan Manchester City dan Liverpool. Apakah bisa, Chelsea?